Banyak yang bilang kalau subwoofer itu nggak penting. Bener nggak sih? Nah, subwoofer ini sering banget dianggap remeh. Bahkan banyak orang yang mengalokasikan budget paling kecil untuk subwoofer. Jadi, seberapa penting sih peran subwoofer itu? Yuk kita bahas di video The Insight kali ini. Dari namanya subwoofer, sub itu artinya di bawah. Nah, woofer itu penghasil nada bass. Jadi subwoofer adalah penghasil nada bass yang rendah. Nah, kalau perannya itu menghasilkan rhythm ya, atau irama, atau beat di dalam musik. Tanpa subwoofer, bassnya kecil, atau boleh dibilang nggak ada. Sehingga musiknya nggak ada rhythm, nggak ada beat, nggak ada irama. Kita nggak bisa ikut berdendang atau ikut toe tapping atau mengangguk-ngangguk mengikuti musiknya. Karena pada dasarnya bass itu adalah fondasi dari musik. Kalau kita lihat proses perekaman, bass itu direkam duluan. Jadi drum itu direkam duluan. Kemudian pemain musik lain mendengarkan via headphone, bass tadi atau drum tadi, baru mereka main musik mengikuti dari drum tadi. Kemudian prosesnya di overdubbing menjadi satu kesatuan musik. Kalau yang dimaksud sumber daya itu adalah amplifier, maka ada dua kategori. Subwoofer aktif, di mana amplifiernya built-in menjadi satu dengan subwoofer dan box-nya. Ya, kurang lebih seperti ini, cuma ada amplifiernya. Dan yang kedua adalah subwoofer pasif, di mana hanya subwoofer aja. Jadi nanti bisa dibikin custom box-nya, bisa dipilih amplifiernya secara terpisah. Subwoofer aktif tentunya memiliki keuntungan ya, kelebihannya matching pasti. Jadi subwoofernya udah cocok dengan amplifiernya, cocok dengan box-nya, udah dipilih oleh pabrik sedemikian rupa. Kelemahannya jadi tidak fleksibel. Jadi kalau mau ganti amplifier atau mau ganti subwoofer atau ganti box-nya menjadi sulit atau terbatas pilihannya. Nah, kalau subwoofer pasif juga mempunyai keunggulan tentunya. Seperti subwoofer ini ya, kita bisa bikin box-nya macam-macam, bisa mengikuti bentuk mobil, fleksibel lah boleh dibilang. Amplinya juga bisa milih, mau pakai kelas D, mau pakai kelas AB yang lebih ngegrip atau lebih kenceng, wattnya lebih besar. Nah, itu kelebihannya subwoofer pasif. Tapi juga punya kelemahan. Pemilihannya harus mengikuti pakem atau proses yang saintifik ya, yang pemilihannya yang tepat gitu. Berdasarkan fokus performa, kita bagi menjadi tiga. Ada subwoofer yang fokus banget dengan sound quality, seperti subwoofer Crescendo ini ya, Revolution 710. Fokusnya betul-betul sound quality. Bisa kenceng nggak? Bisa, sampai batas normal ya, sampai 90-95 dB bisa. Nah, ada kategori kedua, yaitu subwoofer SQL, Sound Quality Loud. Jadi fokusnya sound quality, tapi memang nggak seperti subwoofer sound quality yang benar-benar sound quality ya, sedikit lebih turun. Tapi dikompensasi dengan kekencangan yang bisa ekstrim, bisa luar biasa, bisa di atas 100 dB. Nah, yang ketiga adalah subwoofer Sound Pressure Level atau SPL. Nah, ini nggak peduli sound quality-nya, yang penting diukur sama meter, SPL-nya tinggi, kenceng lah gitu boleh dibilang. Nah, box subwoofer ini dengan subwoofernya itu menjadi sebuah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau box subwoofernya kurang rigid, rattle begitu ya, maka dia akan ikut berbunyi berdasarkan subwoofernya tapi out of phase, sehingga bass yang dihasilkan tidak sekencang box yang rigid. Demikian juga kalau boxnya bocor, maka ada noise, ada bunyi bzz, 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 gitu loh, dari subwoofernya. Nah, box itu sebetulnya didesain mengikuti subwoofer. Ada subwoofer yang mintanya benar-benar boxnya harus sealed, 100% harus sealed, nggak bisa box ported. Nah, subwoofer yang demikian, boxnya ukurannya lebih kecil, karena box sealed itu umumnya lebih kecil ukurannya. Dan box sealed itu punya kelebihan, yaitu group delay-nya rata dan rendah. Atau secara awam begini, bassnya itu lebih tight, lebih kontrol. Nah, ini cocok untuk musik-musik yang mengutamakan sound quality dan kita mau mobilnya space saving, jadi nggak termakan volume yang besar.
Nah, Crescendo semua didesain untuk seperti ini. Totally 100% untuk sealed box. Nah, yang kedua, ada subwoofer yang didesain untuk ported box. Nah, ported itu jadi box subwoofernya ada lubang, ada portnya ya, yang terukur. Jadi, gelombang depan dari subwoofer bersinergi dengan gelombang belakang yang keluar lewat port. Sinergi keduanya ini menghasilkan bass yang jauh lebih kencang daripada box sealed. Tapi kelemahannya boxnya menjadi lebih besar ukurannya. Dan group delay-nya menjadi tidak rata dan lebih besar. Jadi tidak rata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Konsekuensinya apa? Bassnya tidak bisa setight box sealed. Dan yang kedua, karena tidak rata group delay-nya, integrasi ke speaker depannya menjadi lebih sulit. Tapi ini cocok untuk customer-customer yang pengen kenceng, nggak peduli integrasi, gitu, nggak peduli space saving. Nah, itu cocok box subwoofer yang untuk port. Nah, yang ketiga ada subwoofer yang bisa kompromi, bisa keduanya. Dia bisa bunglon, bisa sealed, bisa port. Tapi yang seperti ini, sealed-nya nggak bisa kecil banget box-nya, portnya juga nggak bisa kenceng banget, karena dia memang kompromi dari keduanya. Pertimbangan memilih subwoofer mobil dari segi ukuran, secara suara aja ya, kalau kita bicara satu piece saja, maka 8 inch itu lebih jeduk suaranya, lebih dek gitu. Kalau 10 inch lebih berimbang, ada deknya, ada der rendahnya. Kalau 12 inch, rendahnya lebih kencang, lebih dominan ternya. Kalau 15 inch lebih rendah lagi, 18 inch lebih rendah lagi. Jadi itu kalau dari segi suara. Kalau dari segi space, tentunya yang 8 inch boxnya lebih kecil, 10 inch boxnya lebih besar sedikit, 12 inch lebih besar lagi. Nah, yang ketiga tentunya dari segi kekencangannya. Yang 8 inch dibanding 10 inch pasti lebih kencang, karena luas permukaannya lebih besar. Makin besar, makin kencang, karena udara yang didorong juga lebih banyak. Tetapi itu bisa diakalin, contohnya kita bisa pakai subwoofer 8 inch 2 biji, itu setara dengan 10 inch 1. Atau 10 inch 2 biji itu akan setara dengan 12 inch 1. 12 inch 2 biji setara dengan 15 inch 1, dan seterusnya. Kalau di mobil ruang bagasinya terbatas, kita ada kompromi yang paling ekstrim, yaitu subwoofer bawah kolong seperti ini. Tingginya hanya segini, jadi bisa ditaruh di bawah jok depan. Tapi apakah bisa optimal? Tentunya tidak akan seoptimal yang subwoofer-subwoofer normal. Nah, kompromi kedua adalah subwoofer ban serep, yaitu ditaruh di atas ban serep. Tentunya boxnya sedikit lebih besar dibanding ini, dan komprominya lebih baik ya, jadi segi suaranya juga lebih baik. Yang ketiga, kalau space-nya terbatas, tapi mau kompromi yang ketiga yang nggak terlalu ekstrim, yaitu menggunakan subwoofer slim seperti ini. Nah, subwoofer slim itu magnetnya di dalam, jadi nggak ada di bawahnya, sehingga dia relatif tipis. Ya, walaupun nggak setipis subwoofer bawah kolong. Nah, ini adalah kompromi yang menurut saya cukup baik, jadi bisa dibikin custom box yang tidak terlihat memakan tempat. Bass yang baik itu ibarat bola basket dipantulkan ke tanah, jadi ada membalnya, ada kerasnya. Atau kalau kita istilahkan bunyinya, ada deknya, ada dernya, imbang. Ada kick-nya, ada low-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga, subwoofer yang bagus itu ketika dibunyikan kencang tidak menutup mid-high-nya, tidak mengganggu detail dari mid-high. Subwoofer yang jelek atau yang biasa aja, itu ketika dikencengin mid-high-nya langsung tercover detailnya, masking semua, suaranya seperti ini. Susah didengar detailnya. Nah, kalau mau memilih, tentukan dulu musiknya apa dan mau seberapa kenceng. Jadi kalau musiknya variatif gitu ya, kadang denger jazz, kadang denger pop, kadang denger beat musik yang mau kenceng banget, nah itu boleh pakai subwoofer SQ atau subwoofer SQL. Nah, kedua juga space-nya. Kalau memang mau yang kecil, yang terbatas, ya pilih subwoofer slim atau ukuran 8 in atau 10 in. Kalau memang space-nya mau dikorbankan, pakai 12 in pasti lebih kencang, juga lebih rendah, lebih bagus. Nah, yang ketiga tentunya perlu diperhatikan, subwoofer itu memiliki till small parameter atau datanya dari subwoofer tersebut, atau karakteristik dia itu maunya seperti apa. Nah, data till small parameter itu kita bisa masukkan di software untuk disimulasikan. Kira-kira boxnya akan perlu seberapa besar, kemudian dia akan main seberapa rendah, seberapa kencang, semuanya bisa disimulasikan. Yang keempat, yang paling penting, tanya dulu referensi ke teman, ke dealer, atau lihat YouTube kita. Nah, selain referensi, harus juga didengerin.
Karena perbedaan antara subwoofer dengan subwoofer lain itu suaranya bumi dan langit, beda banget gitu. Sama seperti speaker, cuman orang di Indonesia atau bahkan di dunia suka anggap remeh, subwoofer nggak apa-apa lah, pakai yang murah aja. Padahal perbedaannya sama seperti speaker, ekstrim sekali. Nah, sekarang udah jelas kan kenapa subwoofer itu penting banget buat audio mobil kamu. Apalagi subwoofer yang pas bisa bikin audio mobil kamu makin nikmat didengar. Sekian video insight kita kali ini, see you next video, bye-bye!